Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Haqqul Islam. Dan ini adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara mayat yang disiksa. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Rasulnya untuk mendengar orang-orang yang disiksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Zaid bin Sabit berkata, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kebun Bani Najjar sambil naik keledai dan kami menyertainya. Tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan 6, 5, atau 4 orang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Seorang laki-laki menjawab, saya. Beliau bertanya lagi, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, ketika mereka syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bab surga. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasai, Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada malam hari setelah matahari terbenam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah mendengar suara orang yang diazab dalam kubur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa tapi bukan karena dosa besar. Sebagian orang ada yang mengaku bahwa mereka dapat mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asgar dalam buku Ensiklopedia Kiamat, di antara mereka yang dapat mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur adalah tokoh-tokoh terpercaya yang tak memiliki cacat dalam agama dan kejujuran mereka. Ibnu Taimiyah berkata, terkadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini, baik dalam keadaan jaga atau tidur. Mereka mengetahui dan memastikan kebenarannya. Kami dapat menyodorkan banyak hal mengenai hal itu. Dalam rangka membantah kalangan yang menolak adanya azab kubur, Ibnu Taimiyah berkata, jika diketahui bahwa pada saat tidur, roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara, dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab, padahal jasadnya terbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam, dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam, terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara, dan berteriak karena kekuatan di dalam batinnya. Maka seperti inilah keadaan orang mati di dalam kubur. Rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, dan berteriak. Pada saat yang sama, ia masih berhubungan dengan badannya yang terbaring di dalam kubur. Kadang hal itu menguat sampai tampak pada badannya. Terkadang ia terlihat keluar dari kubur, sedangkan azab masih menimpa dirinya dan malaikat azab menyertainya. Badannya bergerak, berjalan dan keluar dari kubur. Lebih dari seorang telah mendengar suara orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur, dan juga telah disaksikan mayat-mayat yang keluar dari kubur dalam keadaan tersiksa dan mayat-mayat yang duduk. Namun hal itu selalu dialami oleh setiap mayat. Sama halnya dengan duduknya orang tidur.
tidak selalu terjadi, akan tergantung pada keadaannya. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.